Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan perkuliahan SP Perpajakan, di mana pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau yang sering kita kenal sebagai PPN dan PPNBM. Pada dasarnya PPN dan PPNBM ini diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Ya. Kita lihat pengertian. Apa itu pajak pertambahan nilai? Yaitu pajak yang dikenakan sebesar 10% atas barang ataupun jasa yang kita konsumsi. Sedangkan untuk yang tidak kita konsumsi atau kita ekspor, itu dikenakan pajak 0 ya. Artinya selama barang yang kita konsumsi atau jasa yang kita dapatkan itu akan dikenakan PPN 10% ya. Artinya pajak pertambahan nilai ini akan terus dipungut atau dikenakan terhadap barang atau jasa selama kita memanfaatkannya atau mengambil masa manfaat dari barang atau jasa tersebut ya. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai timbul karena ada faktor-faktor. Yang pertama dapat saudara lihat itu faktor produksi dari sebuah perusahaan, mulai dari penyiapan, mulai dari menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkannya kepada konsumen ya. Untuk penyiaran atau impor barang yang tergolong mewah, selain dipungut PPN, nanti juga akan dipungut pajak pertambahan nilai barang mewah. Maksudnya, misalkan kita mengimpor barang itu barang yang branded atau barang yang bermerek, selain kita dikenakan pajak pertambahan nilai, kita juga dikenakan pajak pertambahan barang mewah. Yaitu barang mewah itu atau PPNBM itu hanya dipungut satu kali ya. Selanjutnya beberapa pengertian. BPKP itu barang kena pajak, dapat saudara baca sendiri. JKP itu jasa kena pajak. DPP, ini yang sangat penting ya, karena tarif dasar untuk pengenaan pajak. Apa yang dimaksud dengan DPP? Artinya harga jual dari barang atau jasa yang kita nikmati manfaatnya ya. Ini digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajaknya. Dan yang lebih terpenting lagi, di dalam sebuah perusahaan untuk menghasilkan sebuah barang mulai dari bahan baku, produksi dan mendistribusikan ya, itu dikenakan pajak pertambahan nilainya ya. Itu dinamakan sebagai pajak masukan. Artinya PPN seharusnya sudah dibayar oleh PKP atau perusahaan atau pengusaha kena pajak, karena perolehan BKP atau penerimaan dari jasa itu sudah dibayar seharusnya oleh PKP, karena dia untuk menghasilkan suatu barang atau produk jasa ada nilai pajak pertambahan nilainya. Yang membayar itu perusahaan. Berbeda dengan pajak keluaran atau PPN keluaran yang sering kita dengar. PPN keluarkan ini merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen atas manfaat yang dia dapat. Misalkan kita makan di sebuah restoran, kita menikmatinya di sana, lalu kita tambah namanya pajak pertambahan nilai pada bill kita saat kita membayar. Artinya untuk pajak keluaran itu dibayar oleh konsumen, sedangkan pajak masukan dibayarkan oleh perusahaan atau pengusaha untuk menghasilkan barang tersebut ya. Yang dikatakan objek pajak ya, artinya yang termasuk objek pajak itu penyerahan barang kena pajak, impor barang atau penyerahan jasa kena pajak. Subjek pajaknya siapa? Pengusaha itu sendiri atau orang pribadi atau badan yang membangun suatu gedung atau perumahan dengan persyaratan tertentu. Misalnya ada barang-barang mewah seperti kursi mewah, meja-meja mewah, barang-barang yang unik, nantinya ada pertambahan nilai ya. Yang bukan dikatakan objek dari PPN itu barang hasil pertambangan atau pengemburan yang langsung diambil dari sumbernya ya. Barang kebutuhan pokok tidak dikenakan pajak. Uang, emas batangan dan surat berharga juga tidak dikenakan. Selanjutnya bisa saudara baca.
Subjek pajak. Ini siapa sih subjek pajak yang harus membayar pajak pertambahan nilai? Pengecualiannya, ya. Pengecualiannya itu ya pengusaha. Tidak mungkin semua pengusaha itu bayar pajak pertambahan nilai. Bagaimana kalau pengusaha perdagangannya kecil, ya? Nah, itu aturannya. Pengecualian bagi subjek pajak yang tidak membayar pajak pertambahan nilai yaitu di mana peredaran bruto atas barang atau jasa itu kecil dari 4,8 miliar, ya, atau jasa yang diberikan kecil dari 4,8 miliar tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Dan juga pedagang eceran yang tidak memenuhi syarat pengusaha kena pajak tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, ya. Ini dasar penghitungannya. Dasar penghitungan untuk tarif pajak pertambahan nilai sangat mudah, apalagi hanya untuk pembelian suatu barang. Artinya hanya kita beli, kita kalikan, maksud saya kali 10% dari dasar pengenaan pajaknya, ya. Dapat saudara lihat seperti ini. Berbeda dengan perusahaan, ya, berbeda dengan perusahaan. Pada perusahaan, eh, pajak yang akan dibayar itu karena perusahaan itu memproduksi suatu barang dan barang itu nanti juga akan dibeli konsumen. Perusahaan dan konsumen sama-sama membayar pajak atau PPN-nya. Artinya nanti selisih antara PPN masukan dan PPN keluaran itu akan dicari selisihnya, maka berapa besar selisihnya itulah yang akan dibayar oleh atau oleh perusahaan atau pajak terhutang atas pertambahan nilainya, ya. Sangat sederhana sekali perhitungannya, tinggal dikali 10%, ya. Oke, untuk materi itu saja saya rasa yang terpenting. Eh, Subjeknya sudah saya jelaskan, apa objeknya sudah saya jelaskan dari pertambahan nilai ini, pengecualiannya yang bukan dikatakan objek pertambahan nilai sudah saya jelaskan. Terakhir, nanti setelah video ini, untuk pertemuan kita selanjutnya akan saya bahas contoh-contoh soal mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai. Oke, sekian saja. Jadi jangan lupa saudara like, subscribe, dan komen sebagai bukti saudara hadir dalam perkuliahan daring ini. Itu saja, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.